Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan biarkan kita percaya kepada Dia. Walaupun di luar sana ada orang yang tidak percaya, biarkan saja. Di sana biarkan. Tapi saya mau katakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau selamat, kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu Rasul Petrus katakan. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi doa saya di malam ini, kiranya kita mengambil sikap untuk berdoa dalam kehidupan ini. Kita betul-betul melakukan yang pilihan yang terbaik, yang memilih kehidupan di dalam keselamatan di dalam Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kami Bapa di surga, sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu ayat dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Saya tidak pernah keluar pagi-pagi sekali, terkecuali beberapa tahun yang lalu. Ada kumpulan kami pagi-pagi di kota ini untuk berdoa pagi-pagi. Ya. Tapi sudah lama itu sudah tidak berlangsung. Ya. Jadi karena kesibukan masing-masing. Dan tetapi walaupun kami tidak tapi kami tetap masih melakukan doa di pagi hari itu. Nah, dan Alkitab mengatakan, tema kita adalah doa pagi. Tadi pagi saya singgung. Sebenarnya ini yang mau saya bawa, tapi itulah manusia ya. Kadang-kala salah melihat, jadi sudah kadung dibuat, ya sudah. Nah, jadi doa pagi itu, ya kalau kita berdoa pagi, kenapa kita harus berdoa pagi? Saya mau katakan, doa pagi itu hanya kehidupan orang-orang yang percaya, yang berkemenangan. Jadi bayangkan kita bangun jam 4 atau jam 5. Atau setengah 4. Ada orang yang lebih strict lagi jam 3 sudah bangun. Saya tidak bisa mengatakan tidak pernah jam 3, jam 2, jam 1, bukan begitu. Tetapi keteraturan yang saya adalah jam 4. Kalau saya tidak ada aktivitas apapun, itu jam 4 datang kepada Tuhan. Ada lebih, ada kurangnya. Tapi jam 5 saya jam 5 kurang seperempat itu sudah membangunkan istri saya untuk mempersiapkan doa pagi. Ada secara pribadi, ada bersama. Doa pagi itu mengapa penting? Karena kita belajar daripada Yesus. Dan orang-orang yang hanya bermental kemenanganlah, orang-orang percaya yang bermental menang, yang akan siap bangun pagi-pagi, karena dia akan siap berperang. Hidup ini perjuangan, hidup ini peperangan. Kita lemah, kita akan dihajar oleh setan. Jangankan kita, Yesus saja, setan katakan dia mencari kesempatan
untuk menghancurkan Yesus. Lalu siapa kita? Dan itulah sebabnya Yesus memberikan teladan pagi-pagi sekali. Bukan berarti malam nggak berdoa, bukan berarti siang dia nggak berdoa, tidak. Tetapi hari di mana seseorang memulainya, di mana seseorang mau mengharapkan kekuatan dan kuasa Allah, dia harus mulai di dalam sembah sujudnya kepada Allah, pujian dan penyembahannya kepada Allah di pagi-pagi. Kalau Yesus memberikan teladan bagi kita, mari kita ikuti teladan Sang Penebus itu, Juru Selamat itu. Dalam kemanusiaannya, dalam dia mengalami pergumulan, pagi-pagi sekali dia memberikan teladan bagi orang percaya, supaya engkau berkemenangan, supaya engkau ketika kita tidak tahu kapan kita diberi kesempatan untuk mendoakan orang-orang sakit. Dan itu sebabnya setiap beberapa bulan terakhir ini saya mendoakan bagi orang-orang yang mengalami masalah dan sakit. Dan beberapa orang ditolong oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mulai harimu bersama dengan Tuhan. Mulai harimu bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yang kedua, karena doa pagi adalah kehidupan vital dalam membangun hubungan antara kita dan Allah. Ini dia. Jadi di situ kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sikap hati yang baik dan benar, di mana kita betul-betul berseru kepada Tuhan, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Doa bukan menjadi sebuah beban, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berdoa. Situasi kesulitan yang kita alami tidak membuat kita undur daripada Tuhan. Masalah, penderitaan yang kita alami, mungkin sakit penyakit yang mungkin kita alami, tidak membuat kita mundur. Tetapi semakin intens kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Allah membuktikan kemuliaannya. Allah menunjukkan kuasanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Kita membangun hubungan dengan Dia. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 17, Yohanes 15 ayat 7. If you abide in me, jika engkau tinggal dalam aku, and my words abide in you, dan firmanku tinggal di dalam kamu, you will ask what you desire, engkau akan meminta apapun yang kau inginkan, it shall be done for you, dan itu akan dilakukan bagi. Akibat kita memiliki hubungan yang intim, yang bagus dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan melihat ini kebutuhan doamu, apa kemauan doamu. Kadang-kala kemauan kita lebih besar dari kebutuhan kita. Dan Tuhan katakan, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah sangat penting. Doa pagi sangat penting bagi orang percaya untuk menopang pertahanan kita dan mengalahkan kuasa setan. Ya. Jadi memangnya kita ini hebat? Enggak. Karena kita gandol Gusti aja. Setan nggak bisa memasuki si Ayub. Anda tahu bahwa dia tiap pagi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Supaya apa? Dia berharap anak-anaknya tidak melakukan apa yang jahat. Dia berharap tentunya
segala apapun yang dia punya diberkati oleh Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, dia senantiasa mau berseru kepada Allah. Sehingga pagar Allah itu tidak dapat ditembus oleh setan. Sampai setan itu minta pada Allah untuk menguji kesaktian dari si Ayub. Apakah dia kesaktiannya terletak pada ketaatan kepada Tuhan, atau karena Tuhan memberkatinya. Ternyata memang kesaktian dari dia karena ketaatannya kepada Tuhan, bukan karena Tuhan memberkatinya. Itu hanya imbas dari ketaatannya. Dan itu sebabnya ketika dia melewati masa-masa sulitnya, Tuhan memberkati double force. Jadi pertahanan kita hari-hari menjelang atau hari-hari yang sedang kita jalani dari pagi sampai malam, kalau bukan karena Tuhan, kita bisa pertahanan kita ini jebol. Setan itu akan terus membuat ranjaunya, membuat senjata rudalnya untuk menghancurkan iman kita, menghancurkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Supaya apa? Namanya dipermalukan, kita dipermalukan. Tapi percayalah, saya mau katakan kepadamu yang terakhir ini, doa pagi sarana kita menerima kuasa Allah dalam menghadapi apapun, ya. Jadi mari kita tetap taat kepada Tuhan. Karena sudah jelas doa, para murid berdoa ketika Petrus berdoa. Anda tahu ketika Petrus berdoa, seorang yang lumpuh yang berada di bait Allah, di gerbang Allah atau namanya gerbang indah. Dan ketika seorang peminta-minta meminta kepada Yohanes, Petrus dan Yohanes, dan emas dan perak aku tidak punya, tetapi demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan dia bangkit dan berjalan. Nah, karena itu dia mengalami apa? Nah, ini kadang-kadang ini dunia ini. Sampai sekarang ini kadang-kadang dunia ini begitu, ya. Orang dilakukan mengalami mujizat pertolongan Tuhan, lalu kemudian percaya kepada Yesus lalu dipersekusi, macam-macam. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan kepada kita, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami persekusi dari siapapun, kita punya hak untuk melaporkannya kepada polisi. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa kita untuk tetap untuk mempercayai siapa yang kita dipercaya, karena itu dijamin oleh konstitusi negara ini. Jadi jangan pernah takut. Sebaliknya, tapi kalau orang percaya, misalnya katakan dia murtad, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada yang mengatakan bahwa begini-begini. Hanya mungkin, ya, mungkin rekayasa ada. Ya. Tapi saya mau katakan, ketika dia dipertanyakan dengan kuasa, apakah dia melakukan? Dengan wewenang siapakah? Dengan nama siapakah dia melakukan? Dia jawab dengan lantang, dengan nama Yesus, orang Nazaret yang kau salibkan itu, yang telah dibangkitkan oleh Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu Anda bisa baca Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai dengan 10. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti siang dalam ibadah minggu itu jauh lebih saya kupas. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, jangan sungkan. Lawan itu. Malasnya berdoa pagi itu. Lawan dia. Dia tahu, setan itu tahu kalau dia kalah, kalau anak-anaknya bangun pagi-pagi, setan akan dikalahkan. Dia tahu kerajaannya akan dihancurkan. Orang yang bangun pagi-pagi sekali menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan karena dibangunkan, tapi dia betul-betul karena dia, Tuhan itu menjadi kebutuhannya, Tuhan itu menjadi doa itu sekaligus menjadi gaya hidupnya. Karena dia tahu dia tidak dapat berjalan sendiri.
Dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatannya sendiri. Tapi dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya Yesus katakan, usir setan-setan. Lenyapkan segala sakit penyakit. Kuasa itu akan diberikan kepada setiap kita. Ya, sebagaimana Kisah Rasul 1 ayat 8, kuasa itu diberikan. Ketika mereka sudah berdoa di loteng Yerusalem dan kuasa itu turun kepada mereka, Roh Kudus itu turun dan kemudian mereka mendemonstrasikan kuasa Allah. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidup kita, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Apalagi sampai engkau mengaku-ngaku orang percaya yang saleh. Wah. Tapi tidak satu pun mujizat pernah kau lakukan, tidak satu pun mujizat pernah kau alami. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita tidak harus menyandang nabi supaya kita dapat melakukan mujizat Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, kita diberi hak untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya berharap doa pagi menjadi gaya hidup kita. Bukan berarti doa pagi, siang, malam itu nggak perlu, tidak. Tapi kan pagi itu kita memulai pertempuran, kita mulai pekerjaan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan sana, kita nggak tahu. Tapi kalau kita awali dengan Tuhan, saya yakin dan percaya selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada kemurahan Tuhan. Saya di jalan sudah usia ke-60 ini, bukan berarti saya tidak pernah mengalami kecelakaan, tapi saya melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Setiap kali ada kecelakaan, ada saja cara Tuhan untuk menolong. Yang bagi saya itu fatal sebenarnya. Motor hancur, tapi kita tetap dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Jadi, mulai harimu dengan doa. Mulai usahamu dengan doa. Mulai karirmu dengan doa. Mulai pekerjaanmu dengan doa. Apapun, mulailah belajar berdoa di pagi hari. Kalau Anda belum bisa jam 5, ya setengah 6. Tingkatkan ke jam 5. Belum bisa jam 5, ya setengah 6. Tingkatkan ke jam 5:45. Naik sampai ya jam, kalau memang ya kalau bisa jam 4 ya syukur. Kita tahu gereja, bagaimana gereja Coyonggi. Setiap kali ada masalah keluarga, disuruh mereka naik ke Bukit Dua untuk berdoa. Ada persoalan ekonomi, utang dan lain sebagainya, disuruh naik ke Bukit Dua untuk berdoa. Sampai Tuhan jawab. Wah, itu memang hebat itu. Dan kita tahu gereja ini adalah gereja terbesar di dunia pada waktu itu. Ya, di bawah kepemimpinan John Gichung. Karena orang yang suka berdoa. Saya berharap kita adalah orang-orang yang menjadikan gaya hidup kita adalah doa. Doa menjadi gaya hidup setiap orang percaya, terutama di pagi hari saat engkau memulai, saat semua orang masih belum ada yang ribut, tapi engkau datang kepada Tuhan dalam keheningan, dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami mau berdoa, belajar berdoa pagi Bapa di surga, menyerahkan diri kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan setiap orang-orang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa terus kepada mereka-mereka yang sakit apapun, yang baru pertama kali di channel saya ini, saya mau berdoa. Kalau engkau sakit, lalu kau dengar, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya, Dia tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini, saat kita berdoa, Dia mampu menempatkan tangan atas, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia hadir di mana-mana, omnipresent. Dan itu sebabnya jangan pernah khawatir Tuhan tidak menjawab doa.
Kalau engkau orangnya, mari angkat ke tanganmu dan taruh di tempat yang, tangan kirimu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat mereka-mereka yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit, baik di pembaringan mereka, di rumah-rumah, di bara-bara. Dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, mari Engkau tumpangkan tangan bagi mereka. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh, oleh firman-Nya engkau sembuh. Haleluya Yesus. Dan berikanlah kesembuhan-Mu bagi mereka, berikan api-Mu bagi mereka, berikan lawatan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih, dan berikan kuasa-Mu itu bagi mereka. Terpujilah Engkau, bagi engkau yang mengalami persoalan dalam hidup ini. Saya mau katakan, Yesus mengundang engkau untuk datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagi Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, apapun yang menjadi kebutuhan. Dia yang akan mencukupi, Dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan. Kalau engkau yang sedang membutuhkan pertolongan dari Dia, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangannya yang diangkat kepadamu. Di malam ini Tuhan, kami datang kepada merendahkan hati di hadapan-Mu. Tuhan, datang kepada mereka. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, dan tolong mereka, digenggam tangan mereka supaya mereka tidak terpeleset, tidak meninggalkan Engkau, tapi bersandar penuh kepada Bapa di surga. Karena kami tahu apa itu kesulitan, apa itu penderitaan, apa itu masalah. Tapi ketika kami tidak undur dari Tuhan, kami akan melihat pertolongan dan kuasa-Mu. Dan kalaupun Tuhan belum menolong, Engkau mempunyai cara untuk memberikan kami pengharapan, kekuatan untuk melihat kepada jalan-jalan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, perlunya kami berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin Kau menolong mereka, membela mereka, dan mengangkat segala persoalan kehidupan mereka, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya malam ini sebelum kita tidur, ingat bahwa kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya dipermuliakan dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.